Halo saudara, selamat berjumpa kembali dalam perkuliahan pendidikan agama. Semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semua dan tetap semangat di dalam menjalankan aktivitas studi untuk hari ini dan juga hari-hari yang akan datang. Pada bagian ini saya akan memberikan penjelasan secara umum tentang agama, baik itu menyangkut soal pengertian dan juga ciri-ciri umum suatu agama. Nah, agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dimengerti sebagai suatu sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan juga peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia dengan alam atau lingkungan, atau sering disebut sistem kehidupan religius. Nah, di dalam kehidupan keagamaan di Indonesia, kalau kita mengenal ada 6 agama, tentu agama-agama ini, entah itu Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Islam, Konghucu, itu adalah sebuah sistem kehidupan religius. Artinya kehidupan kepercayaan kepada Tuhan yang tersistem, di mana ada aturan, di mana ada norma-normanya, di mana ada hukum-hukumnya. Sehingga ketika kita berbicara mengenai sistem kehidupan religius, itu mengasumsikan 6 agama yang tadi saya sebutkan itu. Nah, sedangkan secara umum, agama itu sebenarnya lebih menunjukkan sebuah ungkapan atau ekspresi begitu. Ungkapan apa? Yaitu ungkapan hubungan antara manusia dengan yang ilahi, yang sering disebut sebagai yang suci, yang kudus, yang lebih tinggi, yang luhur, yang mulia daripada manusia dan juga makhluk-makhluk ciptaan yang lain. Sehingga pengertian umum ini sebagai suatu ungkapan hubungan apapun bentuknya, itu mengandaikan bahwa agama tidak hanya menunjuk 6 agama tadi, tetapi segala bentuk ekspresi atau ungkapan-ungkapan manusia yang menggambarkan relasinya dengan yang suci. Itu. Kemudian ciri-ciri suatu agama itu bisa kita lihat dalam 3 aspek. Yang pertama adalah agama bila dilihat dari pihak yang terkait atau relasional begitu. Lalu agama itu ada dimensi-dimensi yang melekat di dalam hidup keagamaan manusia. Lalu yang ketiga adalah sifat isi ajaran agama itu. Nah, sekarang kita akan kupas satu persatu mengenai ciri-ciri tersebut. Yang pertama, tadi saya sebutkan bahwa agama itu menggambarkan relasional atau suatu ungkapan hubungan relasional. Tidak lain ini menunjuk pada sebuah relasi antara Tuhan dan manusia. Kita tahu secara umum semua agama mengakui Tuhan yang diimani itu adalah Tuhan yang pertama adalah yang transenden. Transenden itu artinya melampaui, mengatasi alam ciptaan. Mengapa? Ya asumsinya kalau Tuhan itu pencipta, Tuhan itu yang mengadakan segala suatu kehidupan ini, maka dia melampaui, maka transenden. Maka kata transenden ini menggambarkan tentang keagungan, kesucian, kemuliaan, kesempurnaan, dan bahkan itu Tuhan sering disebut sebagai dahsyat begitu. Yang kedua, sekaligus Tuhan itu imanen. Imanen itu artinya ada di dalam, bersatu dengan ciptaan itu. Nah, keimanenan Tuhan memang untuk pemeluk agama satu dengan yang lain itu cara penghayatannya itu memiliki penekanan yang bervariasi. Tetapi bahwa Tuhan dihayati sebagai yang bersatu dengan ciptaan, itu hampir tidak ada yang meragukan bahwa kehidupan ini ya karena diselenggarakan.
karena Tuhan ada di dalamnya. Maka keimanan Tuhan itu juga akan menggambarkan tentang Tuhan yang menyenangkan, akrab, gaul, yang dekat, ya, yang bersama dengan ciptaan, bersatu dengan ciptaan, bahkan mempesona, menghangatkan. Ya, karena persatuan itu membuat manusia menjadi nyaman. Jadi sifat Tuhan yang transenden dan imanen ini perlu menjadi kesadaran kita supaya kita tidak hanya memandang Tuhan begitu jauh saja. Tetapi segala macam tanda-tanda kehidupan yang ada di sini, yang dalam kehidupan kita ini, itu menunjukkan, menggambarkan tentang keberadaan Tuhan. Keimanan Tuhan juga menggambarkan tentang bahwa Tuhan itu masih menyelenggarakan hidup ini. Tuhan itu masih melakukan penciptaan, memelihara. Sehingga kehidupan di dunia ini terus berlangsung ya karena keimanan Tuhan. Sementara kita menyadari bahwa manusia ini adalah salah satu buah ciptaan Tuhan yang tentu sebagai buah ciptaan mengalami keterbatasan. Kita sadar bahwa manusia itu adalah makhluk yang bukan sempurna. Kita itu makhluk yang terbatas. Makhluk yang memiliki kelemahan bahkan. Kita bukan makhluk yang sempurna. Betapapun hebatnya seseorang, pasti dia memiliki sisi-sisi ketidakmampuan. Nah, sisi ketidakmampuan ini menggambarkan ketidaksempurnaan. Nah, meskipun demikian, meskipun manusia itu adalah makhluk yang tidak sempurna, tetapi dimungkinkan manusia itu bisa mengenal Tuhan. Manusia bisa menjangkau, berkomunikasi dengan Tuhan. Manusia bisa mengalami Tuhan yang hadir, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menyelenggarakan hidup manusia itu. Nah, tentu ini terjadi karena apa? Ya karena apa yang disebut dengan keimanan itu. Manusia bisa beriman, manusia bisa merasakan kehadiran Tuhan, manusia bisa mempercayakan diri dan menyerahkan diri kepada Tuhan, karena terlebih dahulu Tuhan itu sudah menyatakan kehadirannya. Tuhan menyatakan cintanya kepada manusia, supaya dengan demikian manusia mengalami kasihnya, mengalami kebaikannya, mengalami kealahannya. Sehingga betapapun tadi manusia adalah makhluk yang terbatas, tetapi manusia itu bisa mengalami kealahan. Nah, karena Allah telah memahyukan diri. Allah telah menyatakan diri secara imanen. Nah, di dalam bahasa Kristiani sering disebut Immanuel. Artinya apa? Artinya adalah Allah beserta manusia. Yesus adalah Immanuel. Maka orang Kristiani pada umumnya itu selalu akan menyatakan keimanannya kepada Yesus sebagai Sang Immanuel. Pernyataan kehadiran Allah. Itu sebagai gambaran secara umum. Nah, yang kedua, dalam satu agama itu ada dua dimensi. Di mana dua dimensi itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Yaitu apa yang disebut dengan dimensi rohani, yang nanti akan saya tekankan mengenai keimanan itu ya, dimensi rohani ini. Kemudian yang kedua adalah dimensi jasmani, di mana di dalam hidup keberagamaan seseorang itu membutuhkan atau didukung oleh aspek-aspek unsur-unsur yang bersifat material jasmaniah. Maka ada dua dimensi itu yang tidak bisa terpisah atau terlepas satu dengan yang lain. Nah, sekarang dimensi rohani yang tidak lain adalah keimanan. Ini bersifat misteri. Ini sesuatu yang menggambarkan tentang kesadaran hati dari dalam. Iman itu apa? Sering orang mengatakan iman itu percaya. Tetapi
dalam konteks relasi dengan Tuhan, iman itu menggambarkan tentang pertama, keyakinan atau kepercayaan bahwa Tuhan itu ada. Tetapi iman tidak hanya mengakui akan keberadaan Tuhan, tetapi iman itu juga mengalami Tuhan yang aktif. Tadi saya katakan Tuhan imanen. Maka beriman berarti pertama mengakui akan Tuhan itu ada, sekaligus juga merasakan kehadiran dan peranan Tuhan secara konkret, secara nyata. Karena ada pengalaman Tuhan yang imanen tadi, Tuhan yang menyatu dengan kehidupan manusia. Maka memang ini dimensi yang misteri. Dimensi yang tidak serta-merta bisa diterangkan secara akal budi, secara logika begitu. Dari sebab itu sering dimensi ini menggambarkan bahwa keimanan seseorang itu menggambarkan tentang adanya suatu yang bersifat arasional. Bukan irasional ya, tapi arasional, melampaui akal budi. Maka keimanan itu adalah suatu kekuatan dari dalam diri seseorang yang tentu itu karena gerakan roh ilahi yang memungkinkan manusia bisa merasakan kealahan, merasakan cinta Allah. Dan itu pengalaman yang sangat personal. Maka sifatnya misteri, tidak kelihatan, yang menuntut kesadaran dan penghayatan. Nah, keimanan macam ini tentu tidak akan bisa membantu manusia atau dialami kalau tidak didukung dengan aspek apa yang tersebut jasmani tadi. Kita tahu bahwa semua agama itu menggunakan atau memanfaatkan hal-hal yang bersifat material, bendawi, jasmani, ya, fisik, yang tampak, entah itu simbol-simbol, entah itu tanda, entah itu ungkapan-ungkapan atau gerak, tata cara, yang semua itu sebagai cara untuk bagaimana mengekspresikan keimanan, bagaimana mengungkapkan keimanan itu. Maka dalam kehidupan keagamaan apapun, agama manapun maksud saya, itu selalu juga ada bahasa-bahasa simbol. Ada bahasa-bahasa ungkapan yang secara lahiriah kasat mata, bahkan didengar dengan ucapan, dengan tata gerak. Semua itu mengekspresikan iman. Orang Katolik itu kalau berdoa menandai dengan tanda salib. Ya, seperti itu. Di sana ada salib. Tanda salib itu menjadi lambang, menjadi simbol, menjadi sebuah cara bagaimana ekspresi iman itu bisa ditunjukkan. Dan saya kira dalam agama-agama yang lain pun juga banyak ungkapan-ungkapan simbolis yang tentu ini memuat makna, ya, memuat nilai-nilai rohani yang memang dimaksudkan oleh penganut agama yang bersangkutan untuk bisa membantu bagaimana dia mengalami keimanan, ya, mengalami keimanan dirinya dalam relasi dengan Tuhan. Sekarang bagian yang terakhir, sifat ajaran agama. Oke, hampir semua agama memiliki ajaran-ajaran pokok. Dan di dalam ajaran itu ada kebenaran-kebenaran. Yang perlu kita sadari bahwa kebenaran ajaran dalam suatu agama itu memiliki sifat-sifat kebenarannya. Yang pertama adalah secara subjektif. Yang kedua, kebenaran secara objektif. Apa yang dimaksud dengan kebenaran subjektif? Kebenaran subjektif adalah isi ajaran agama yang termuat di dalam entah itu dalil, entah itu dogma, entah itu rumus-rumus yang bersifat normatif begitu, itu
sifatnya subjektif dalam arti hanya bisa dimengerti, dipahami, dan itu menjadi pedoman bagi pemeluk yang bersangkutan. Yang tahu arti dan makna tanda salib itu hanya orang Katolik. Ungkapan-ungkapan simbolis dalam satu agama itu memiliki paham, makna, dan nilai-nilai penghayatan yang bersifat subjektif. Sehingga ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang bersifat subjektif dan khusus ini, tentu pihak penganut agama lain tidak bisa untuk masuk dan intervensi begitu. Maka ketika ada orang yang menilai dengan kacamatanya sendiri tentang simbol-simbol agama, nah itu bukan pada tempatnya. Itu tidak nyambung itu namanya. Karena ada nilai-nilai subjektif yang personal, yang khusus, spesifik, hanya dipahami, dimengerti, dan itu menjadi pedoman bagi pemeluk yang bersangkutan. Ya kalau saya analogikan, saya punya istri. Secara subjektif, menurut keyakinan dan penghayatan dan kemantapan hati saya, ya istri saya itu adalah orang yang sungguh memiliki pengaruh bagi saya. Bahwa orang lain itu tidak terpengaruh oleh istri saya, nah tentu saja dimaklumi. Tetapi bahwa saya mencintai istri saya itu secara subjektif. Pun orang lain juga punya pengalaman yang sama, dia mencintai istrinya dengan cara itu, yang macam itu profilnya. Saya nggak bisa mengatakan, oh istrimu wah gitu, mau cari istri itu yang lebih baik dan nanti bisa memperbaiki keturunanmu gitu. Loh, kita tidak bisa intervensi tentang hal-hal yang bersifat personal, subjektif dalam diri orang dengan kacamata, cara pandang dan selera kita, bukan pada tempatnya. Pun sama juga ketika kita ingin berkomentar atau menanggapi sesuatu dalil atau dogma agama tertentu, kemudian di situ semacam ingin menilai dengan kacamata cara pandang kita sendiri, ya tidak bisa, bukan pada tempatnya. Justru kita seharusnya mencoba ingin memahami apa maksudnya kok dia begitu. Ungkapan-ungkapan simbolis yang ada itu artinya apa? Nah, tentu sesuai dengan cara penghayatan pemeluk agama yang bersangkutan. Itu yang pertama. Yang kedua, sifat ajaran di dalam agama itu memiliki kebenaran bersifat objektif. Nah, ini yang penting. Apa maksudnya objektif? Bahwa di dalam ajaran agama itu, isi ajaran agama itu memiliki kebenaran-kebenaran yang bersifat universal. Kebenaran yang bersifat umum. Yang tentu ini berlaku untuk semua orang. Yakin bahwa semua agama akan mengajarkan sesuatu yang baik. Maka orang mengatakan bahwa agama itu mengajarkan baik. Sebenarnya agama semua baik. Dalam arti ini, setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Contohnya, soal keadilan, kejujuran, soal kedamaian, soal nilai kemanusiaan, hak asasi manusia. Itu kan sesuatu yang sangat universal dan semua manusia, apapun agamanya, mengiyakan bahwa itu sesuatu yang penting bagi hidup manusia. Maka agama mengajarkan hal-hal yang bersifat universal. Mungkin bahasanya cinta kasih, kasih sayang, ya, kepedulian. Tapi esensinya adalah sama, itu adalah nilai yang bersifat objektif baik dan itu diperlukan dalam hidup bersama di tengah masyarakat yang majemuk. Nah, sebagai suatu catatan terkait dengan sifat-sifat ajaran agama ini, kita perlu mencoba bersikap secara proporsional dan dewasa. Berkaitan dengan kebenaran secara objektif, kalau ini menjadi sesuatu yang sungguh dipahami oleh semua pihak pemeluk agama, betapa orang tidak akan sempat berpikir mengenai perbedaan lalu memicu konflik. Tapi justru kebenaran objektif itu menjadi sesuatu yang ingin dikembangkan bersama, ingin diolah bersama, ingin dirawat bersama.
Tetapi kalau orang hanya berbicara mengenai perbedaan lalu mencari kebenaran secara sepihak, lalu menjadi fanatis ya, fanatik yang secara ekstrim begitu, maka tentu ini menjadi sesuatu yang ya tidak layak. Sekali lagi, nilai-nilai kebenaran yang bersifat objektif itu akan menjadi titik temu bagi agama-agama di mana orang tidak lagi sibuk dengan perbedaan. Orang tidak lagi sibuk ingin memenangkan dirinya, mengatakan dirinya paling benar, paling hebat. Ingat, masing-masing ajaran agama memiliki kebenarannya secara subjektif. Dan kita tidak perlu masuk ke ranah yang bersifat subjektif itu lalu seolah-olah menyalahkan, mendiskreditkan dan lain sebagainya. Itulah yang seharusnya kita hindarkan. Justru kita harus terbuka memahami apa maksudnya. Ada nilai-nilai subjektif yang hanya bisa dipahami oleh pemeluk agama yang bersangkutan, lalu agama yang lain itu mestinya ya mencoba untuk memahami maksudnya apa. Baik, saudara-saudara, ini sekedar pengantar secara umum tentang pengertian agama dan juga ciri-ciri agama pada umumnya. Nah, semoga ini memberikan gambaran secara umum dan selanjutnya kita akan membahas di dalam forum diskusi sehingga nanti kita bisa semakin menelaah ya. Berdasarkan file yang sudah ada maka silakan Anda cermati. Juga ada satu artikel yang sekiranya penting untuk Anda cermati juga mengenai perlukah beragama ya, karena dalam fakta banyak orang rajin dan kusuk serta bahkan aktif beragama tetapi juga sekaligus dia jahat ya, sekaligus dia itu ya provokator ya, atau bahkan ada orang yang notabene itu adalah seharusnya menjadi panutan tetapi malah menjadi batu sandungan. Baik, sekarang kita akan melanjutkan dengan proses perkuliahan kita selanjutnya.